menjelaskan tentang teori asam basa. Di sini lihat PowerPoint-nya ya. Teori asam basa ada 3, dimulai dari teori Arrhenius pada tahun 1887. Ini adalah Arrheniusnya. Menurut Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang melepaskan H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Contoh reaksi ionisasinya, HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Kemudian ada HNO3. HNO3 juga kalau terjadi reaksi ionisasi maka terurai menjadi H+ dan NO3-. Ini adalah contoh dari asam monoprotik. Mono karena ini ion H+ yang dihasilkannya hanya 1. Kemudian ada lagi asam H2SO4, kalau direaksikan itu adalah 2H+ ditambah SO4 2-. Ini adalah contoh dari asam diprotik ya. H2S juga di sini walaupun dia asam lemah berkesetimbangan ketika terjadi reaksi yang kedua maka dia menghasilkan 2H+ ditambah S2- ya. Ini adalah contoh asam dari diprotik. Selanjutnya CH3COOH ini asam lemah juga dia biasa menghasilkan ion H+, ya. Jadi agak sedikit beda reaksinya untuk CH3COOH yang ditulisnya adalah anion dulu baru kation. Tapi ini termasuk dari monoprotik karena menghasilkan 1 ion H+. H3PO4 pada asam lemah juga ini ketika terjadi reaksi ionisasi, walaupun reaksinya berkesetimbangan atau bolak-balik, dihasilkan 3H+ ditambah PO4 3-. Ini adalah contoh dari asam triprotik. Jadi, asam itu jenisnya ada 3, ada monoprotik 1 ion H+, ada diprotik 2 ion H+, dan asam triprotik 3H+. Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Bagaimana reaksi basanya? Kita lihat NaOH. NaOH terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Ini adalah termasuk basa monohidroksi. Kenapa mono? Karena OH- yang dihasilkannya hanya 1. Ya. Basa monohidroksi termasuknya ya. Kemudian ada CaOH 2 kali, maka reaksi ionisasinya adalah Ca2+ ditambah 2OH-. Ini adalah contoh dari basa dihidroksi. Kemudian ada NH4OH, walaupun dia basa lemah, tapi kalau terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Ini juga termasuk monohidroksi. Kemudian ada AlOH 3 kali, maka ketika terionisasi menjadi Al3+ ditambah 3OH-. Ini adalah contoh dari basa trihidroksi. Jadi, ingat-ingat ya, untuk asam itu ada menghasilkan ion H+, ada 2 ion H+, ada 3 ion H+. Begitu juga dengan basa ada 1 ion OH-, 2 OH-, dan 3 OH-. Nah, ini nanti digunakan dalam perhitungan untuk menghitung berapa pH asam larutan, ya. Berapa pH larutan asam maksudnya. Baik, kita lanjut ke kelemahannya. Untuk teori asam basa Arrhenius, kelemahannya ini hanya untuk berlaku larutan dalam air saja. Sementara yang lainnya itu bisa dijelaskan dengan menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, ini 2 orang yang menemukan teori asam basanya. Jadi asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah yang memberikan ion H+ atau proton H+, atau disebut juga donor proton. Sedangkan basa itu adalah yang menerima ion H+ atau proton H+, atau akseptor proton H+, ya. Jadi memberikan istilahnya donor, menerima akseptor. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Menentukan asam basa Bronsted-Lowry, ini ada reaksi antara NH3 ditambah HCl menjadi NH4+ ditambah Cl-.
pasangannya ini adalah NH3 dengan NH4+, ya. HCl dengan Cl- untuk senyawa yang sama. Nah, sekarang kita lihat NH3 di sini sebelum reaksi, sebelum panah, NH3. Ketika terjadi reaksi, dia menjadi NH4+. Berarti di sini ada penambahan 1 H+. Nah, kalau dia setelah maaf, berarti ada penambahan ion H+, nah berarti NH3 sudah menerima ion H+. Nah, menerima dari siapa? Dari HCl tentunya sebagai reaksi selanjutnya. Kenapa? Buktinya ini lihat hasil reaksinya dari HCl menjadi Cl-. Artinya HCl sudah kehilangan ion H+-nya karena dihasilkan Cl-. Nah, jadi kalian menentukan asam basanya itu lihat hasil reaksinya ya. Apakah dia bertambah H+-nya atau berkurang H+-nya. Nah, karena NH3 tadi jadi bertambah H+-nya, berarti dia sudah menerima H+. Kalau menerima, maka dia disebut basa. HCl yang tadinya ada H-nya setelah terjadi reaksi, menjadi hilang H-nya, berarti dia sudah memberikan H+-nya. Maka kalau dia sudah memberikan H+, berarti termasuk asam menurut Bronsted-Lowry. Sekarang pasangannya. Tadi di sini basa, maka pasangannya di sini NH4+ adalah sebagai asam. Ya. Lalu di sini HCl tadi asam, maka pasangannya adalah basa. Jadi pasangan asam basanya adalah NH3 dan NH4+. Kemudian NH3 itu adalah basa konjugasi dari NH4+. Atau NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3. Itu istilahnya ya. Pasangan asam basa yang kedua itu adalah HCl dan Cl-. Awas, jangan sampai terbalik ya senyawanya untuk senyawa yang sama. Nah, ini juga HCl adalah asam konjugasi dari basa Cl-. Sedangkan Cl- adalah basa dari basa konjugasi dari HCl. Ini. Ya, semua kalian paham untuk penentuan asam basa Bronsted-Lowry. Dan sekali lagi, ini ada senyawa H2CO3 ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah HCO3-. Tentukan asam basanya. Lihat lagi di sini H2CO3 di sini setelah terjadi reaksi menjadi HCO3-. Berarti tadi H-nya 2, sekarang H-nya jadi 1. Berarti dia berkurang. Maka di sini H2CO3 kalau dia berkurang jumlahnya berarti sudah memberikan H-nya. Kalau dia sudah memberikan H, berarti dia termasuk asam menurut Bronsted-Lowry. Sedang diberikan kepada siapa? Karena ada H2O di sini sebagai teman reaksinya. H2O kita lihat pada hasil reaksinya itu menjadi H3O+. Berarti yang tadinya H-nya 2 sekarang menjadi 3 H-nya. Berarti H2O sudah menerima 1 proton H+. Dari siapa? Tentu dari H2CO3 karena dia asam. Maka H2O karena sudah menerima, berarti dia disebut sebagai basa di sini. Nah, sekarang tinggal kebalikannya lawannya. Jadi kalau H2CO3 di sini asam, maka HCO3- pasti basa. Lalu ini H2O di sini basa, maka H3O+ adalah asamnya untuk menjadi pasangannya. Jadi pasangan asam basanya adalah H2CO3 dan HCO3-, kemudian H2O dengan H3O+, ya. Itu pasangan asam basanya. Nah, kalau misalnya tidak dalam bentuk satu reaksi, untuk menentukan basa konjugasi dan asam konjugasi dari satu senyawa, aturannya adalah seperti ini. Kalau mencari asam konjugasi, maka tambahkan 1 H+-nya. Ini adalah contoh dari asam konjugasi, karena dia sudah mendapat 1 H+. Jadi kalau mau satu senyawa menjadikan dia asam basa, tinggal tambah H+-nya. Dia termasuk asam konjugasi. Nah, sebaliknya, kalau mau menentukan basa konjugasi, hilangkan 1 H+-nya. Seperti ini contohnya.
tadinya H2, sekarang jadi H. Maka dia sebagai basa karena sudah hilang satu H plusnya. Itu adalah penentuan secara langsung, tidak dari reaksi. Tapi kalau dari reaksi, maka lihat pasangan setelah reaksinya. Apakah basa atau basa tergantung dari hasil reaksinya. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjutkan ke teori yang ketiga. Oh ya, kelemahannya ini untuk reaksi asam basa Bronsted-Lowry itu hanya melibatkan proton saja. Sementara masih ada yang tidak melibatkan proton yang tidak bisa dijelaskan dengan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam yang ketiga adalah teori Lewis. Teori Lewis ini berdasarkan pasangan elektronnya, PEB-nya. Dulu waktu kelas 10 ketika kalian belajar bentuk molekul, ada PEB dan tidak ada PEB-nya. Nah, asam menurut Lewis di sini adalah akseptor pasangan elektron. Jadi yang menerima pasangan elektronnya. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Jadi yang memberikan pasangan elektronnya. Contohnya di sini adalah senyawa BF3 dengan NH3. Hasilnya seperti ini. Nah, ini pada NH3 ada pasangan elektron bebasnya. Berarti dia basa karena bisa menyumbangkan pasangan elektronnya ke BF3. BF3 di sini sebagai asam karena nanti menerima pasangan elektron dari NH3. Contoh yang lain, senyawa SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Ini gambar struktur Lewisnya seperti ini. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas pada H2O, sebetulnya ini tidak digambarkan. Jadi di sini H2O bertindak sebagai basa karena yang memberikan pasangan elektronnya kepada SO3. SO3 maka bertindak sebagai asam karena menerima pasangan elektron dari H2O. Ya. Kemudian ada lagi jenis reaksi yang lain, yaitu Al3+ ditambah H2O menjadi senyawa kompleks. Di sini H2O juga masih tetap bertindak sebagai basa karena pada H2O di O-nya ada pasangan elektron bebasnya, sedangkan Al3+ itu sudah tidak ada pasangan elektron bebasnya. Makanya dia sebagai asam ketika dia membentuk kompleks ALOH 6 3+. Demikianlah teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Semoga kalian paham. Untuk memahaminya, lanjutkan dengan latihan soal-soalnya. Baik, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kekuatan asam basa dan pH-nya.